Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 0 hingga minus 2% pada kuartal ketiga 2020. Artinya Indonesia kemungkinan besar akan terseret resesi karena pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Lantas apa siasat yang seharusnya dilakukan agar Indonesia tak terjerumus semakin dalam di jurang resesi, serta seperti apa strategi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa pulih kembali? Sudah bergabung via Zoom Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia atau KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Mas Faisal, kalau dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sinyal kuat tampaknya Indonesia akan resesi, tidak terhindarkan. Menurut KOR Indonesia seperti apa? Apakah benar demikian? Iya, saya rasa memang kalau targetnya ada apa atau fokusnya adalah pada apakah kita resesi atau tidak, memang akan susah untuk dihindarkan karena nature-nya banyak negara termasuk Indonesia itu susah untuk menghindari terjadinya kontraksi 2 kuartal berturut-turut. Saya rasa hanya sedikit sekali segelintir negara yang mampu dia bisa menghindari kontraksi selama 2 kuartal, ya, diantaranya Vietnam dan China. Nah, jadi yang bisa dilakukan saya pikir pada saat sekarang adalah bagaimana supaya ekonomi kita ini tidak terperosok lebih dalam, itu dulu ya. Jadi to keep the economy afloat ya dalam kondisi seperti sekarang. Jadi yang pelaku usaha bagaimana caranya paling tidak untuk bisa bertahan tidak kolaps. Yang Mas Faisal, kalau dari pemerintah tidak meningkat dan sebagainya. Ya. Baik, Mas Faisal, kalau dari pemerintah kan memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga 0 sampai minus 0 sampai minus 2%. Dari KOR Indonesia sendiri, kira-kira kita terkontraksi berapa persen nih? Sekitar minus 2%, bisa lebih sampai minus 4%. Oke. Baik. Yang menurut Anda kemudian kenapa kita tidak mampu menunjukkan akselerasi ekonomi itu apa, Mas Faisal? Ya karena sebetulnya karena sepanjang pandemi masih ada, ya karena pada saat pandemi masih ada ini kan yang menghalangi atau membatasi di lancarnya transaksi ekonomi ya, perputaran ekonomi. Sebagai salah satu contoh saja, konsumsi kita ini misalnya banyak disumbangkan oleh kalangan menengah atas, sementara kalangan menengah atas dalam kondisi seperti sekarang banyak hambatan mereka untuk bisa berkonsumsi secara normal seperti kondisi sebelum wabah. Karena masalah ketakutan dan maupun karena ada batasan-batasan karena yang terkait dengan wabah. Di samping itu juga karena ekonomi internasional kan memang pada umumnya belum pulih. Dan dalam kondisi seperti itu tentu saja aktivitas-aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi internasional seperti ekspor impor itu tidak akan bisa berada pada kondisi sebelum wabah. Itu diantaranya yang menyebabkan kenapa pada kuartal ketiga ini kita masih kontraksi. Mas Faisal, kan pemerintah sudah melakukan serangkaian strategi begitu ya untuk kurang lebih meningkatkan daya beli. Ada subsidi gaji di situ, lalu kemudian juga ada pelonggaran PSBB untuk kemudian dilakukan paling tidak ekonomi kita kembali bangkit begitu. Apa kemudian Mas Faisal yang kemudian menyebabkan bahwa ekonomi kita ini tetap tidak berjalan dengan baik, tidak mampu bangkit, padahal sudah ada serangkaian kebijakan yang dilakukan untuk memperbaiki ekonomi kita? Ya, pertama kebijakan itu kan juga memang baru dirancang ya, dan dari sisi implementasi bahkan masih banyak yang belum maksimal. Jadi artinya kalau kita melihat dari sisi realisasi anggarannya saja, secara keseluruhan program pemulihan ekonomi nasional baru mencapai di kisaran 25% dari total yang dianggarkan. Jadi artinya implementasinya masih jauh gitu dari yang anggaran yang dipatok ya. Dan kalau kita melihat secara lebih rinci program-program seperti bantuan untuk UMKM dan juga untuk anggaran penanggulangan kesehatan itu bahkan realisasinya masih di bawah 10%. Nah, jadi artinya kecepatan daripada eksekusi ini menjadi kunci untuk kita bisa pulih secepat mungkin. Oleh karena itu memang sense of crisis ya, bekerja keras ini memang seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani tadi memang harus ditingkatkan lagi kalau kita ingin pemulihannya lebih cepat. Mas Faisal, nasib kita di kuartal keempat akan seperti apa menurut Anda? Nah, ini yang saya katakan tadi, ini bergantung pada kecepatan eksekusi pada saat sekarang ya, pada saat kita di kuartal ketiga ini.
Kalau tadi saya prediksikan di kuartal ketiga masih minus 2%, bahkan bisa lebih, maka di kuartal keempat, kalau cepat pemulihannya ini bisa lebih mendekati 0%. Tapi kalau kemudian masih kurang cepat, artinya masih relatif di bawah ekspektasi, ini masih bisa terkontraksi lagi di kuartal 4. Mas Faisal, kalau kita cermati dari libur panjang kemarin ada begitu banyak aktivitas berlibur begitu ya yang kemudian dilakukan oleh masyarakat. Nanti pada kuartal keempat juga ada aktivitas Natal di sana, lalu kemudian ada juga sejumlah long weekend. Menurut Anda sejauh seberapa besar kemudian kegiatan masyarakat ketika melakukan aktivitas berlibur ini bisa membantu ekonomi kita? Ya, dorongan untuk melakukan perjalanan wisata, terutama pada momen-momen yang memang biasanya mobilitasnya itu mulai meningkat seperti Natal dan akhir tahun baru, ini mungkin memang akan secara seasonal akan meningkatkan jumlah mobilitas orang untuk bepergian. Nah, tapi dengan adanya wabah, dengan adanya pandemi, saya yakin ini masih banyak sekali yang menahan untuk tidak bepergian secara leluasa karena adanya kekhawatiran. Sehingga kalau dibandingkan dengan Natal atau akhir tahun di 2019 yang lalu, saya rasa memang masih mobilitasnya masih lebih rendah di tahun ini. Sehingga inilah yang kemudian menahan pertumbuhan beberapa sektor yang terkait pariwisata. Dan ini yang tentu saja secara agregat juga menahan pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan, pertumbuhan PDB kita. Tapi kalau untuk tahun depan, Mas Faisal, bisa tidak kita keluar dari resesi kalau kita mengingat bahwa vaksin mungkin pada awal tahun depan masih dalam tahap produksi, belum kemudian diedarkan secara massal begitu? Ya, saya pikir kalau kita berbicara sampai 1 tahun depan, kemungkinannya masih sangat besar, sangat lebar sekali ya range-nya. Jadi kalau dikatakan mungkin, saya pikir mungkin ya kalau di 2021. Karena ini tentu saja berkaitan dengan tadi perkembangan penanggulangan wabah. Kita mengharapkan adanya penemuan vaksin, kita juga mengharap, nah yang paling penting juga untuk dipantau adalah perkembangan dari hari ke hari pertambahan jumlah kasus positif. Yang pada saat sekarang kan masih meningkat, kita belum bisa melihat peak-nya. Dan ini yang membedakan dengan banyak negara lain yang walaupun mungkin kasusnya juga banyak, ya, tapi sudah melewati peak, sudah melewati puncak. Nah jadi kalau kasus seperti itu berarti paling tidak satu ketidakpastian hilang. Nah, sementara kita masih terus meningkat. Nah, ini yang meningkat yang membuat kenapa tahun ini ketidakpastian tinggi. Saya harap peak bisa tercapai segera, ya karena kalau bisa tercapai maka di tahun 2021 ini sudah lebih kelihatan arahnya gitu ya, lebih sudah kelihatan mereda. Saya harap begitu. Tapi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Mas Faisal, di tahun ini saja, ada tidak kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah untuk supaya lebih maksimal begitu? Oh iya, tentu saja. Jadi kalau saya melihat awalnya kan program pemulihan ekonomi nasional, skema-skemanya kan masih relatif terbatas secara desain ada beberapa kelemahan ya terutama dari UMKM-nya dan juga dari sisi bansosnya. Nah tapi kemudian kan direvisi atau diperkaya oleh pemerintah, ya misalnya dari UMKM-nya sekarang sudah ada banpres untuk usaha mikro yang tidak lewat perbankan. Nah itu yang saya pikir lebih mengena bagi usaha mikro dan ultramikro. Yang bansos juga sekarang bukan hanya lagi atau BLT bukan lagi ke kalangan miskin. Kalangan miskin tentu saja terus, nah tapi juga sudah mulai merambah kepada kalangan menengah yang terutama yang lower middle income population yang di bawah gajinya di bawah 5 juta. Saya pikir itu yang memang perlu diperluas. Dan saya pikir sekali lagi kecepatan daripada eksekusi itu yang akan juga menentukan kecepatan pemulihan dari sisi konsumsi. Ya, Mas Faisal, kalau kita bisa berharap bahwa pada tahun depan begitu ya vaksin sudah ditemukan dan kemudian siap diedarkan begitu, tren kenaikan ekonomi kita pada tahun depan seperti apa sih? Kemungkinan besar menurut saya positif, walaupun saya belum yakin. Positif pertumbuhannya itu sampai seperti yang ditargetkan pemerintah sampai 4,5 hingga 5,5%. Oke, baik. Mas Faisal, kita tunggu nanti bagaimana kemudian program-program pemerintah ini bisa kemudian dilaksanakan lebih maksimal supaya kemudian ekonomi Indonesia bisa betul-betul bangkit. Terima kasih Mas Muhammad Faisal dari Korea Indonesia telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Mas Faisal.